Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sakim Barakihwan dari kelas PTIK angkatan 2023 dengan NIM 2302095010079. Pada video kali ini saya akan mereview kembali atau merangkum kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yang dimana ada dua materi, yaitu thread dan proses sinkronisasi. Langsung saja, saya dulu akan bahas tentang materi thread. Ini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, pengertian. Thread adalah unit eksekusi terkecil dalam suatu proses yang memungkinkan aplikasi untuk melakukan tugas-tugas secara bersamaan. Mereka mempercepat waktu respon dan meningkatkan performa sistem dengan membagi beban kerja menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, manfaat dari penggunaan thread itu sendiri ada 3. Yang pertama, peningkatan responsivitas. Thread memungkinkan aplikasi untuk merespon input pengguna secara cepat. Yang kedua, optimasi penggunaan CPU. Dengan memanfaatkan thread, sistem operasi dapat mengoptimalkan penggunaan CPU. Dan yang terakhir ada parallel processing. Thread memungkinkan aplikasi untuk melakukan pemrosesan data secara paralel, mempercepat eksekusi tugas-tugas yang memerlukan waktu lama. Jenis thread sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada thread pengguna dan thread kernel. Thread pengguna ini dikelola oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna, sedangkan thread kernel ini didukung langsung oleh kernel itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada sifat-sifat thread. Yang pertama itu ada ringan, independen, dinamis, fleksibel, dan responsif. Kemudian, poin kelima itu ada model multithreading pada thread itu sendiri. Ini ada 3 model. Yang pertama itu ada one-to-one atau satu ke satu. Jadi, setiap thread pengguna dipetakan langsung ke satu thread kernel. Kemudian yang kedua itu ada many-to-one atau banyak ke satu. Beberapa thread pengguna dipetakan ke beberapa thread kernel yang lebih sedikit. Dan model yang terakhir itu ada many-to-many atau banyak ke banyak. Pada model ini, pemetakan dinamis antara thread pengguna dan thread kernel. Kemudian, juga ada operasi-operasi pada thread yang terbagi juga menjadi 4. Yang pertama itu ada pembuatan. Pada pembuatan ini, thread itu dibuat dengan mengalokasikan sumber daya dan menginisialisasi thread. Kemudian penghentian. Menghentikan eksekusi thread yang sedang berjalan. Kemudian ada penjadwalan, yang dimana itu dijadwalkan eksekusi thread pada waktu tertentu atau dengan prioritas tertentu. Kemudian yang terakhir ada sinkronisasi. Jadi, thread itu mengkoordinasikan eksekusi antara beberapa thread. Kemudian yang terakhir itu, atau poin terakhir pada materi thread ini adalah kelebihan dan kekurangan serta contoh penggunaan thread itu sendiri. Kelebihannya itu meliputi efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan responsivitas aplikasi. Sedangkan kekurangannya itu meliputi kompleksitas manajemen dan debugging yang lebih sulit. Contoh penggunaannya itu, thread digunakan dalam aplikasi seperti web server untuk melayani banyak klien secara bersamaan, dan dalam aplikasi multimedia untuk memungkinkan pemrosesan data dan tampilan yang lancar. Itulah tadi rangkuman dari materi thread. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi adalah cara untuk memastikan akses atau perubahan terhadap sumber daya bersama dilakukan dengan benar dan dalam urutan yang diinginkan. Ini penting untuk menghindari konflik data, backlog, dan starvation, serta memastikan keamanan, konsistensi, dan kinerja sistem.
Masalah yang sering terjadi dalam sinkronisasi meliputi konflik data, kehilangan data, keterlambatan sinkronisasi, masalah keamanan, dan race condition. Nah, untuk mengatasi ini, digunakan metode seperti logs, variabel kondisi, pengirim pesan, semaphore, mutual exclusion, dan operasi atomik. Nah, algoritma sinkronasi ini dalam sistem operasi itu dirancang untuk memastikan bahwa beberapa entitas atau proses bekerja itu secara bersamaan dan terkoordinasi dengan baik. Keamanan sinkronasi penting untuk mencegah di clock race condition dan masalah lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan sistem atau kegagalan operasional. Ini mencakup perlindungan terhadap deadlock dan keamanan terhadap race condition dengan menggunakan mekanisme sinkronasi yang tepat. Mungkin itu saja rangkuman materi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.